warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPD dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Asriyadi SPD, guru pendidikan agama Islam di UPT SD Impres 377 Lamrukung, sekaligus sebagai mahasiswa PPD dalam jabatan batch 2 tahun 2024 angkatan 2 jurusan pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 21000124102. Pada hari ini, Rabu, tanggal 29 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SD Impres 377 Lamrukung pada kelas 6 dengan materi beriman kepada Qada dan Qadar dengan model pembelajaran problem basic learning. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah anak-anakku, pada hari ini kita kembali bertemu di kelas ini guna untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, baiklah anak-anakku, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri terlebih dahulu, kemudian kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bernilai ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah, silakan kelasnya untuk memimpin mempersiapkan teman-temannya untuk membaca doa. Silakan. Seluruhnya bersiap gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, seperti biasanya kita melanjutkan hafalan surah-surah pendek sebagai target hafalan kita setiap melaksanakan pembelajaran, yaitu surah Al-Ikhlas. Ya, mari kita menghafal surah Al-Ikhlas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, silakan ke kelas duduk. Ya, bagaimana anak-anak semua, sudah siap belajar pada hari ini? Sudah. Ya, baik, jika sudah, Bapak ingin melihat persiapannya anak-anakku dalam belajar. Ya, coba silakan berdiri terlebih dahulu. Ya, Bapak ingin mengecek ya kerapiannya anak-anakku, baik tempat duduknya maupun pakaiannya. Ya, silakan dulu diperbaiki kerudungnya, baik perempuannya. Gimana, sudah selesai? Sudah. Oke, silakan duduk ya. Sekarang Bapak akan mengabsen untuk mengecek kehadirannya anak-anakku yang hadir pada hari ini. Ya, nama Arfan Ramadansyah. Hadir Pak.
Kemudian Khairunisa. Hadir, Pak. Kemudian Mutiara Rahma. Hadir, Pak. Nakia Hadir, Nusa Pak. Fitri. Ya, bagaimana hadir semua ya? Hadir. Ya, alhamdulillah. Jadi anak-anakku, sebelum kita belajar, ya kalian harus tahu, kalian datang ke sekolah, ya untuk apa sebenarnya? Ya, mendapatkan ilmu. Nah, sebelum kalian mendapatkan ilmu, apa ya proses yang kalian alami sebelum mendapatkan ilmu itu? Apa yang kalian datang ke sekolah untuk apa pertama? Belajar. Nah, ketika kalian belajar, kalian harus menanamkan prinsip manjada wajada. Ya. Apa sebenarnya itu prinsip manjada wajada? Nah, artinya adalah barang siapa yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam belajar, senantiasa bersungguh-sungguh dalam mencapai cita-citanya, ya bersungguh-sungguh dalam berusaha, insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, begitu pula anak-anakku, jika kalian ingin ya mendapatkan hasil yang terbaik, kalian harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya, untuk itu Bapak ingin membangkitkan motivasi anak-anakku dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, silakan berdiri. Ya, siapa kira-kira yang bisa cupin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Oke, silakan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan anak-anakku duduk. Jadi pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi iman kepada qada dan qadar. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak akan memberikan pertanyaan berupa pilihan ganda, ya, untuk mengetahui seberapa paham anak-anakku terhadap materi yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Jadi nanti silakan kalian baca dengan baik, kemudian silakan dijawab sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan anak-anak. Ya, sudah dipahami? Oke, baiklah. Jadi dalam pengerjaan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan itu Bapak berikan waktunya 5 menit dari sekarang. Ya, silakan kalian kerjakan. Oke, bagaimana, sudah selesai semuanya? Sudah. Jika sudah selesai, silakan dikumpul ya. Bapak ambil. Anak-anak sekalian, Bapak sudah melihat hasil pekerjaan dari anak-anak sekalian. Ya, ada 5 orang yang sudah mampu mengetahui makna hari-hari dan 11 orang yang sudah mengetahui jenis-jenis takdir. Baiklah anak-anakku, sebelum kita melaksanakan pembelajaran atau memasuki materi, jadi Bapak akan menampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa sebenarnya yang ingin kita capai dalam pembelajaran dengan materi beriman kepada qada dan qadar?
Ya, silakan diperhatikan ya di layar. Jadi yang pertama yaitu anak-anakku mampu mengetahui makna iman kepada qada dan qadar. Itu nanti yang kita harus ketahui. Yang kedua itu anak-anakku mampu menyebutkan jenis-jenis takdir dan contohnya. Kemudian yang ketiga, anak-anakku mampu menyebutkan sikap terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, anak-anakku yaitu mampu menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Rukun iman ya merupakan kepercayaan umat Islam. Rukun ini ada 6 ya. Nah, ada yang tahu tidak rukun iman yang ke-6 itu apa? Ya, silakan coba Nakia. Ya, beriman kepada qada dan qadar. Ya, tepuk tangan untuk Nakia ya. Nah, qada dan qadar. Ada yang tahu tidak apa sebenarnya itu qada dan qadar? Oke, silakan. Qada adalah ketentuan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar ketentuan adalah ketentuan Allah yang telah terjadi. Ya, jadi qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah yang akan terjadi. Ya, sedangkan qadar adalah ketetapan atau ketentuan Allah yang telah terjadi. Nah, masih ingat tidak apa yang kita pelajari minggu lalu? Ya, apa materinya? Ya, beriman kepada hari akhir atau beriman kepada hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Ada yang tahu? Hari hancurnya alam semesta. Ada berapa macam hari kiamat? 2. Apa yang pertama? Kiamat sughra. Yang kedua? Kiamat sughra dan kiamat kubra. Lalu kita sudah belajar tentang ya beriman kepada hari akhir ya, tentang hari kiamat. Dan sekarang ini kita akan belajar tentang ya beriman kepada qada dan qadar. Nah, sekarang saya mau tanya kembali. Ada yang tahu tidak apa itu arti qada dan qadar? Jawab. Qada adalah ketentuan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Ya, yang telah terjadi. Nah, jenis-jenis takdir di sini ada 2. Ada yang bisa sebutkan apa itu jenis-jenis takdir? Ya, coba Tiara. Ya, takdir mubron dan takdir muallak. Ada yang tahu apa itu takdir mubron? Ya, apa? Ya, tidak bisa diubah. Kalau takdir muallak? Ya, bisa diubah. Ya, jadi anak-anakku, kita datang ke sekolah ini untuk belajar ya tentang beriman kepada qada dan qadar. Jadi setelah kalian nanti mempelajari materi beriman kepada qada dan qadar, kalian meyakini dalam hati bahwa segala sesuatu yang terjadi dari kehidupan kita itu sesungguhnya ya ketetapan ya. Kalian lahir dengan jenis kelamin laki-laki itu ketetapan Allah. Kalian lahir dengan jenis kelamin perempuan itu ketetapan Allah dan tidak bisa diubah dan tidak boleh diubah ya. Tetapi apa yang bisa diubah? Ya, anak-anakku misalnya kalian kurang pintar, mau juara 1, mau ranking 1, bisa dengan cara belajar bersungguh-sungguh ya, berusaha, berdoa, berikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah nanti yang kalian harus tanamkan dalam diri kalian, bahwa segala sesuatu itu ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Baiklah anak-anakku, sekarang Bapak akan membagi kelompok ya. Ada 3 kelompok yang Bapak akan bentuk. Ya, jadi sekarang di sini ya sudah duduk ya. Jadi langsung saja Bapak tentukan di sini adalah kelompok 1 ya. Kemudian di sini adalah kelompok 2. Kemudian di sini adalah kelompok 3. Ya, bagaimana? Sudah tahu semua kelompoknya? Sudah. Nah, mana kelompok 1? Ya, kelompok 1. Kelompok 2? Ya, kelompok 3. Oke, baik. Sekarang kalian sudah duduk bersama dengan teman kelompok. Jadi Bapak akan memutarkan video tentang materi beriman kepada qada dan qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat serta selalu semangat dalam belajar ya. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang ke-6.
Qada adalah ketentuan Allah sebelum menciptakan makhluknya. Sementara qadar adalah ketentuan atau ketetapan Allah yang sedang atau telah terjadi pada makhluknya. Iman kepada qada dan qadar artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi atas makhluk ini adalah ketentuan, ketetapan, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qadar itu biasa kita sebut dengan takdir. Nah, ini terbagi dua. Ada takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah. Sedangkan mu'allaq yaitu takdir yang bisa diubah dengan usaha dan doa. Nah, ini contoh dari qadar atau takdir mubrom. Pertama, kematian semua makhluk. Kemudian kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kemudian kejadian seseorang lahir ke dunia. Kemudian kenyataan matahari terbit dari timur dan muncul di siang hari. Dan kenyataan bahwa bulan bintang tampak di malam hari. Meyakini qada dan qadar. Nah, umat Islam yang beriman pada qada dan qadar akan terus ikhtiar atau berusaha mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Jika usahanya gagal, tidak berputus asa, melainkan tetap terus berusaha. Nah, apa sih manfaat kita percaya atau beriman kepada qada dan qadar? Nah, orang yang beriman atau percaya qada dan qadar, hatinya akan selalu tenang dan tidak memikirkan keburukan yang akan datang. Juga orang yang beriman atau percaya kepada qada dan qadar selalu berprasangka baik kepada Allah, walaupun musibah atau kegagalan menimpa dirinya. Ini manfaatnya kita percaya qada dan qadar. Nah, baik, itu tadi penjelasan singkat dari Ustaz tentang beriman kepada qada dan qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana? Sudah lihat videonya yang telah Bapak tampilkan? Masih semangat tidak? Masih. Tepuk semangat. Semangat ya. Jadi anak-anakku, bagaimana pendapat kalian terhadap video yang Bapak tampilkan? Ada yang mau ditanyakan? Jadi Bapak ingin bertanya, apa sebenarnya itu qada dan qadar? Bisa? Nah, apa itu qada? Ya, jadi qada dan qadar itu adalah ketetapan Allah yang akan terjadi dan ada juga yang telah terjadi. Ya, nah, contohnya kelahiran itu, ya itu akan terjadi. Kematian itu akan terjadi. Untuk lebih menguatkan anak-anakku terhadap materi, Bapak akan jelaskan materi kita pada hari ini. Ya. Coba kalian perhatikan materi kita pada hari ini, iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, sama-sama merupakan keputusan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Nah, ini macam-macam takdir, ya. Ada takdir mubran, ada takdir mu'allaq. Apa sih sebenarnya takdir mubran itu? Nah, kita perhatikan. Takdir mubran adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Artinya tidak akan bisa diubah, ya. Dan bagaimana itu yang tidak bisa diubah? Contohnya kematian, pasti akan terjadi. Kita tidak bisa mengatakan saya tidak mau mati, saya tidak mau meninggal. Pasti akan terjadi nantinya itu. Karena itu semua ketetapan Allah. Nah, kemudian misalnya kelahiran juga, ya, rezeki, ya, jodoh kita itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah, ya. Itu takdir yang tidak bisa diubah. Nah, selanjutnya takdir mu'allaq. Apa sebenarnya itu takdir mu'allaq? Ya, kita lihat takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar. Jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, contohnya menjadi pintar, ya, kalau dia rajin belajar. Dia bisa dari miskin menjadi kaya kalau dia berusaha dan berdoa. Apa sebenarnya sikap terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Kita harus ikhtiar, ya. Kalau anak-anakku mau mendapatkan hasil yang terbaik, ya, kalian mau ulangan, ujian, mau mendapatkan hasil yang terbaik, kalian harus berikhtiar. Apa itu berikhtiar? Yaitu bersungguh-sungguh ya dalam belajar. Kemudian jangan lupa kalian harus berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal,
syukur, dan sabar. Jadi inilah sikap yang harus kita tanamkan dalam diri kita terhadap ketetapan Allah. Beriman kepada qada dan qadar. Coba lihat. Pertama, anakku melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita syukuri nikmat Allah. Ya, jangan melihat orang, enaknya makan, makanannya itu sangat bagus, mewahnya rumahnya, ya, semuanya perlengkapan, ya. Misalnya kalau kita tidak mendapatkan seperti itu, ya kita harus tetap bersyukur. Karena kenapa? Masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang panjang, begitu pula ya kita masih bisa menikmati. Ya, gimana anak-anakku tentang penjelasan di atas, ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Ya ada, tidak ada yang mau ditanyakan. Sudah paham terhadap apa yang Bapak jelaskan? Oke, baik, alhamdulillah. Kalau ada anakku sudah paham, selanjutnya Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik, ya, atau LKPD. Nah, silakan anak-anakku nanti perhatikan, ya. Jadi di sini ya ada petunjuknya, ya. Jadi ada petunjuknya tentang apa yang kita akan kerjakan. Silakan dibaca dengan baik, diperhatikan dengan baik, ya. Kemudian jangan lupa kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian terhadap apa yang akan kita kerjakan di dalam LKPD, ya. Jadi Bapak berikan, ya, dan dalam pengerjaan ini Bapak tentukan waktunya yaitu 10 menit, ya. Jadi sekarang silakan didiskusikan. Silakan mendekati bekerja sama. Silakan dijawab. Ya, silakan ditulis. Ya, silakan ditulis. Ya, mendekati. Nah, silakan berdiskusi. Apa yang pertanyaannya di sini? Ya, apa? Ya, perhatikan. Ya, silakan berdiskusi. Mendekati. Apa itu qada dan qadar? Qada dan qadar. Coba silakan perhatikan. Lihat ini. Bagaimana kelompok ini? Silakan didiskusikan dengan baik, ya, dengan baik, berdiskusi dengan temannya. Setelah itu nanti hasil diskusinya silakan ditulis di lembar kerja peserta didiknya. Nah, bagaimana, sudah didiskusikan? Sudah didiskusikan? Sudah, oke. Silakan ditulis di situ, ya, hasil diskusinya. Ya, bagus, ya. Bagaimana? Kelompok ini sudah didiskusikan? Oke, sudah. Sekarang silakan ditulis hasil jawabannya. Nomor 1 bagaimana? Sudah didiskusikan? Ya, oke, silakan dilengkapi dulu. Ya, diperbaiki dulu ini. Lengkapi dengan baik. Ya, oke. Ya. Sudah sudah dipahami? Ada nih. Oke, bagus. Ya, bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Ya, oke, kalau sudah selesai, nah sekarang Bapak akan mempersilakan kepada setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya di depan teman-teman. Kelompok berapa yang mau naik tampil pertama? Apa? Oke, kelompok 3. Oke, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan qada dan qadar? Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan keputusan kehendak Allah SWT atas seluruh makhluknya. Nomor 2. Sebutkan
Takdir mutlak, contohnya kematian, lahirnya seorang bayi. Takdir muallak, contohnya miskin bisa jadi kaya dengan usaha. Jadi itulah tadi 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok yang tampil adalah kelompok berapa? Ya, kelompok 1. Coba kita lihat. Kelompok 1 silakan dipaparkan hasil diskusinya ya. Satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Sebutkan jenis-jenis takdir dan contohnya. Takdir mukran. Contoh takdir mukran adalah kematian, jodoh. Takdir malak. Contoh takdir malak adalah miskin bisa jadi kaya dengan usaha, bodoh bisa jadi pintar dengan belajar. Bagaimana sikap kita terhadap ketetapan Allah? Sikap kita ketetapan Allah adalah sikap ikhtiar, doa, tawakal, syukur, dan sabar. Jadi itulah tadi pemaparan dari diskusi kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok terakhir ya, kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 untuk naik memaparkan hasil diskusinya. Jenis takdir dan contohnya. Takdir mutlak adalah takdir yang tak bisa diubah, contohnya kematian, lahirnya seorang bayi. Takdir muallak adalah takdir yang bisa diubah, contohnya anak yang berusaha belajar untuk mendapatkan ranking 1. 3. Bagaimana sikap kita terhadap ketetapan Allah, yaitu ikhtiar, doa, tawakal, syukur, dan sabar. Sebutkan hikmah beriman kepada Allah yang sabar, melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, melatih diri untuk sabar dan sabar. Nah, baiklah itu tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk tangan. Hasil diskusinya atau LPPD-nya dikumpul kepada Bapak ya. Silakan setiap kelompok kumpul hasil diskusinya. Nah, baiklah anakku, jadi sekarang kalian telah mengumpulkan hasil diskusi kalian kepada Bapak, dan alhamdulillah secara umum semuanya pengerjaannya sangat luar biasa ya. Ya, tepuk tangan untuk semua kelompok ya. Jadi dari pemaparan materi atau pemaparan diskusi dari masing-masing kelompok alhamdulillah sangat luar biasa ya. Nah, jadi sekarang Bapak berikan kesempatan siapa kelompok yang mau memberikan tanggapan terhadap kelompok lain ya. Ada yang mau diberikan tanggapan bagaimana cara menyampaikan hasil diskusinya? Tidak ada. Sudah bagus semua? Alhamdulillah ya, secara umumnya semuanya sudah berani memaparkan hasil diskusinya dengan baik ya. Namun ada beberapa kelompok yang masih kurang ya. Jadi Bapak berikan aplaus kepada kelompok yang terbaik, yaitu kelompok 3 ya. Jadi kelompok 3 ini memaparkan dengan baik hasil diskusinya dengan tenang dan sangat luar biasa. Nah, kelompok selanjutnya itu kelompok 2 ya. Sekarang kelompok 2. Sudah juga memaparkan hasil diskusinya, namun ada sedikit yang kurang sempurna. Dan untuk kelompok 1 ya, usahakan lebih semangat dalam memaparkan materinya. Semangat dalam belajar? Coba itu semangat. Ya, baiklah anak-anakku. Jadi kita telah belajar materi iman kepada kodak dan kodar. Dan kalian harus tahu pembelajaran kodak dan kodar adalah mengetahui tentang ketetapan Allah yang telah ditentukan, dan ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Nah, jadi di dalam moderasi beragama kita memiliki perbedaan ya. Artinya kita di Indonesia ini memiliki beragam agama ya. Ada agama Islam, agama Kristen, Konghucu, ya, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya ya. Tetapi itu adalah sudah ketentuan Allah. Dengan aku di sini kita harus saling senantiasa menghargai, menghormati sesama manusia. Karena kenapa? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada ya perbedaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan memberikan pertanyaan kembali
evaluasi pembelajaran. Ya, saya mau lihat bagaimana sebenarnya anak-anakku memahami materi yang telah kita pelajari hari ini. Silakan dijawab dengan baik. Ketika sudah diperhatikan dengan baik, jangan lupa dibaca dengan baik soal-soalnya. Setelah itu, ya kalian kerjakan dengan baik ya. Nah, waktu yang Bapak berikan itu ya 10 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Dijawab semua? Yang belum menjawab, ya jangan terpengaruh dari teman-temannya. Silakan dibaca dengan baik ya. Baca dengan baik soal-soalnya. Ya, jangan terburu-buru dalam mengerjakan soal-soal. Bagaimana? Sudah selesai semua dikerjakan soal-soalnya? Sudah. Oke, kalau sudah silakan dikumpul ya. Ya, baiklah anak-anak sekalian, Bapak periksa dulu ya. Baiklah anakku, Bapak sudah lihat hasilnya. Dan di antara kalian yang sudah mengerjakan soal-soal yang telah Bapak berikan, ya ada 2 orang yang belum terlalu memahami tentang contoh-contoh atau jenis-jenis takdir. Ya, jadi kedua orang ini nanti Bapak akan memberikan soal-soal berikutnya sebagai remedial. Ya, saya sebutkan namanya. Yang pertama itu Muhammad, yang kedua yaitu saya sebut itu Asila ya. Jadi ini yang kurang memahami tentang jenis-jenis takdir. Ya, jadi ini soal silakan dikerjakan kembali. Nah, selanjutnya anak-anak yang sudah paham tentang materi beriman kepada qadar dan qadar, Bapak memberikan materi tambahan terhadap makna qadar dan qadar dan jenis-jenisnya. Nah, ini ya, silakan dipelajari kembali. Ya, ini beriman kepada qadar dan qadar. Akan dipelajari itu materinya yang Bapak berikan. Nanti Bapak bertanya kembali ya, apa itu qadar dan qadar, jenis-jenis takdir. Kemudian bagaimana sikap kita kepada takdir Allah. Kemudian apa saja hikmah beriman kepada qadar dan qadar Allah. Ya, silakan diperhatikan dengan baik ya. Itu pengayaannya dan kejadiannya yang Bapak telah berikan. Ya, karena itu akan menambah pengetahuan anak-anak terhadap materi yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian yang remedi ini akan menambah pengetahuan anak-anakku dan lebih memahami tetap kekurangannya anak-anakku dalam belajar. Ya, bagaimana, sudah selesai semua? Sudah. Silakan coba yang apa namanya itu yang remedi. Ya, silakan dikumpul anunya tadi. Nah, yang remedi tadi silakan dikumpul. Tindak lanjutnya anak-anakku sekalian, nanti ke depannya kalian harus lebih giat lagi belajar. Ya, belajar dengan baik. Kemudian tadi yang Bapak berikan materi tentang beriman kepada qadar dan qadar, kalian harus pahami ya tentang apa itu arti iman kepada qadar dan qadar, jenis-jenis takdirnya, contohnya sikap kita terhadap takdir Allah, dan hikmah beriman kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Ya, sebelum Bapak simpulkan, ada yang menyimpulkan terlebih dahulu. Ada yang mau, Pak Mutiara Rahma? Silakan naik. Ya, silakan dijelaskan apa itu qadar. Qadar adalah ketentuan Allah yang pasti terjadi, dan qadar adalah ketentuan atau ketetapan Allah yang. Silakan. Oke, tepuk tangan untuk Mutiara Rahma. Oke, jadi anak-anakku, kesimpulan materi pada hari ini yaitu pertama, pengertian qadar dan qadar. Ya,
Koda adalah ketentuan atau ketetapan Allah yang akan terjadi. Sedangkan qadar adalah ketentuan atau ketetapan Allah yang telah terjadi. Nah, kemudian jenis-jenis takdir itu ada berapa? Ada 2 ya. Coba takdir apa pertama? Takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa? Ya, takdir yang tidak bisa diubah. Ya, seperti apa itu? Apa lagi? Ya, apa lagi? Lahirnya seseorang, apa lagi? Ya, jenis kelamin, ya, rezeki. Kemudian takdir apa lagi? Takdir mu'allaq. Ini takdir mu'allaq ini apa? Ya, takdir yang bisa diubah. Apa contohnya? Ya, bodoh bisa jadi pintar. Karena kenapa? Berusaha belajar. Miskin bisa jadi apa? Karena apa? Ya. Nah, jadi itulah jenis-jenis takdir. Nah, sedangkan sikap kita terhadap Allah, terhadap ketetapan Allah itu ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama apa? Kita harus bersikap apa? Ikhtiar. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, bersabar. Jadi itulah sikap yang harus kita tanamkan dalam diri kita terhadap ketetapan Allah ya. Ada 5. Nah, kemudian apa hikmah itu? Hikmahnya pertama, melatih diri kita untuk senantiasa bersabar. Apa? Melatih diri untuk senantiasa bersyukur. Itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Ya, anak-anakku bagaimana? Sudah jelas materi yang kita pelajari pada hari ini? Sudah. Nah, ada yang mau dipertanyakan atau yang kurang jelas? Coba, apa kira-kira yang kurang dalam pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang tahu? Tidak ada. Ya, kekurangannya nak dari pembelajaran kita itu ya, anak-anakku masih ada yang kurang bersemangat dalam belajar. Harus kita bersemangat dalam belajar. Kemudian pada hari ini ya mungkin anak-anakku masih ada yang kurang paham karena ya kita tidak melihat gambar secara langsung ya, karena tidak ditampilkan gambar tentang contoh-contoh takdir mubram dan takdir mu'allaq. Ya, jadi insya Allah berikutnya kita akan kembali belajar dengan materi beriman kepada qadar dan qadar ya, dengan membuat poster atau gambaran ya takdir mubram dan takdir mu'allaq. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang materi beriman kepada qada dan qadar kepadi dengan membuat poster ya. Kita membuat poster contoh mubram dan contoh takdir mu'allaq. Alat dan bahannya Bapak nanti akan sampaikan di grup WhatsApp ya, apa bahan dan alat yang akan kita gunakan dalam pembelajaran berikutnya. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau bagaimana? Apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Ilmu apa lagi? Pengetahuan. Jadi alhamdulillah dalam pembelajaran ini kalian senang karena mendapatkan ilmu dan mendapatkan pengetahuan ya tentang bagaimana kita bersikap terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anak-anakku, jadi inilah pembelajaran kita pada hari ini. Dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan kembali belajar dengan materi beriman kepada qadar dan qadar dengan membuat poster gambaran tentang takdir mubram dan takdir mu'allaq ya. Jadi akhiri materi pada hari ini ya. Alangkah bagusnya kita berdoa kembali untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Ya, jadi saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
begitu, tepuk semangat. Ya, jadi Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini ya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.